Hai guys, selamat bergabung dalam video Diklat Latsar Pemprov Jawa Timur. Kali ini saya akan membagikan video tentang pembelajaran agenda keempat dalam implementasi pada instansi terkait guys. Selamat menikmati. Pada pembelajaran agenda ketiga ini, kita akan belajar tentang Smart ASN. Apa sih Smart ASN itu? Smart ASN merupakan salah satu visi presiden kita guys dalam upaya pengembangan SDM dan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada 2024. Smart ASN sendiri memiliki 8 karakter utama. Yang pertama yaitu integritas, di mana setiap ASN harus memiliki integritas yang tinggi saat menjalankan tugas. Yang kedua yaitu nasionalisme. Dalam hal bela negara dan cinta tanah air, nasionalisme para ASN jangan diragukan lagi guys. Yang ketiga yaitu profesionalisme, di mana masyarakat ke depan akan dilayani oleh ASN-ASN dengan profesionalisme yang sangat tinggi, sehingga membuat masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menikmati produk-produk pelayanan pemerintah. Yang keempat adalah wawasan global. World Class ASN menuntut kita untuk berwawasan luas dan berdaya saing internasional pastinya. Yang kelima yaitu IT dan bahasa asing, di mana pada 2024 harapan pemerintah adalah sudah tidak ada lagi ASN yang gagap teknologi dan tidak bisa berbahasa asing. Yang keenam adalah hospitality. Nilai berorientasi pelayanan akan membuat ASN sangat ramah dan segan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Selanjutnya networking, di mana pada era global ini semua jaringan di setiap instansi pemerintah dapat terhubung. Jadi sobat nggak akan lagi tuh nemuin ASN yang tidak tahu jika ditanya tentang produk-produk pelayanan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu entrepreneurship. Seorang ASN ke depan memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan dan kreatif dengan ide-ide baru yang akan membuat birokrasi di Indonesia semakin maju guys. Nah itu tadi sekilas tentang Smart ASN. Sekarang kita akan melihat penerapan Smart ASN pada salah satu instansi pemerintah yaitu Inspektorat Jawa Timur. Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan aparat pengawas intern pemerintah, khususnya untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten kota yang berada di wilayah Jawa Timur. By the way, kalian sudah tahu belum tentang aparat pengawas intern pemerintah? Yuk kita simak kelanjutan video ini untuk mengenal lebih jauh tentang Inspektorat Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Inspektorat bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Jawa Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 1. Perencanaan program pengawasan. Yang kedua, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. Dan yang ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Visi dan misi Inspektorat. Di antara misi-misi utama pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah mengemban salah satu misi, yaitu misi ketiga, tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebinekaan. Tujuan daripada Inspektorat adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Inspektorat Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur, serta secara teknis administrasi mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah diembannya, seorang inspektur dibantu oleh Sekretaris Inspektorat, 5 inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional. Seorang CPNS yang diterima pada inspektorat dengan formasi jabatan fungsional selama masa CPNS dan belum bersertifikat sebagai pejabat fungsional, maka CPNS tersebut akan bertugas pada kesekretariatan, di mana kesekretariatan yang dimaksud adalah subbagian tata usaha, subbagian program dan pelaporan, dan subbagian keuangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang tugas dan fungsi daripada subbagian program dan pelaporan. Subbagian program dan pelaporan memiliki 11 tugas utama.
1. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. 2. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program dan anggaran. 3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan dan program dan anggaran. 4. Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi kebijakan organisasi dan regulasi. 5. Menyiapkan dan mengelola data perencanaan dan anggaran. 6. Menyiapkan bahan inventarisasi laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. 7. Menyiapkan bahan koordinasi laporan hasil pengawasan. 8. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan. 9. Menyiapkan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan. 10. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Oke guys, sekian video yang bisa saya bagikan kali ini ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.